kalau ada orang yang berhasil menemukan bagaimana memori diatur di otak, dan kita punya zat yang bisa meningkatkan memori di otak, sudah pasti dapat hadiah Nobel. Makanya cita-cita saya sekarang adalah menjadi peraih Nobel pertama dari Indonesia. Amin. Semoga Kalaupun nanti nggak tercapai, nggak apa-apa. Paling nggak jatuhnya nggak jauh-jauh dari hadiah Nobel. teman, saya Aldin Alvan Hidayat dari program studi Magister Pengendalian Hama Terpadu, Fakultas Pertanian IPB University. Di sini saya sebagai perwakilan dari Kelurahan LPDP IPB pada podcast Career Preparation. Podcast ini bertujuan memberikan gambaran yang mendalam terkait perjalanan dan tantangan karir di dunia akademisi sebagai seorang dosen ataupun peneliti, hingga tantangan di bidang riset dan kontribusinya terhadap masyarakat luas, serta hal apa saja yang penting untuk disiapkan untuk menjadi seorang akademisi. Tema yang diusung adalah Unrevealed Academia, Navigating the Impact and Contribution of Research. Harapannya dapat meningkatkan kesadaran tentang peluang karir menjadi seorang akademisi, memahami tantangan dan peluang di dunia akademik dan cara untuk mengatasinya, serta menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa maupun profesional mengenai peran dan kontribusi akademisi melalui riset yang memberikan dampak nyata kepada masyarakat secara luas. Saya berterima kasih atas dukungan teman-teman semua dan selamat datang di podcast yang spesial ini. Podcast kali ini melibatkan seorang akademisi dari IPB University. Hari ini kita kedatangan Bapak Dr. Berry Juliandi, SSI MSI. Beliau adalah dosen dari Departemen Biologi FMIPA dengan bagian minat riset fungsi dan perilaku hewan. Bapak Berry, terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga sudah diundang Mas Aldi. Oke, sama-sama. Kami semua tahu bahwa tentunya Bapak sangat sibuk dan dengan hadirnya Bapak di sini merupakan suatu kehormatan bagi kami. Ya, sama-sama. Oke, jadi begini Bapak, ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan dari latar belakang pendidikan Bapak, kemudian pengalaman mengajar, perjalanan sebagai seorang akademisi, kontribusi riset, hingga nantinya harapan dari Bapak bagi Indonesia. Oke, tentunya kita mulai dari yang pertama. Teman-teman yang menonton podcast ini tentunya penasaran, apa sih latar belakang pendidikan dari Bapak Dr. Berry dari S1 hingga S3? Monggo Bapak bisa disampaikan. Ya, jadi saya S1 itu di jurusan, ya dulu masih namanya jurusan biologi. Kenapa saya mengambil S1 di jurusan biologi? Itu karena saya nggak suka biologi. Jadi kalau pelajaran SD, SMP, SMA, pelajaran yang paling sering nilainya jelek itu pelajaran biologi. Karena dulu saya sukanya matematika. Dan saya itu dulu justru juara lomba-lomba matematika, termasuk olimpiade matematik. Makanya ketika S1 penasaran, harus menaklukkan ilmu biologi. Nah, jadi makanya saya ngambilnya S1-nya jurusan biologi. Dan ternyata memang betul, ya, awal-awal kuliah di jurusan biologi nilainya nggak bagus, pelajaran biologinya. Tapi setelah tingkat 3, tingkat 4, mulai banyak interaksi dengan penelitian, dengan para dosen, ya itu menginspirasi saya sehingga saya semakin suka biologi. Nah, kemudian karena hal itulah saya lalu melanjutkan S2 juga di program studi biologi pasca sarjana PB, ya. Bidang yang diambil ilmu tentang hewan atau kita sebut zoologi, ya. Nah, kemudian saya melanjutkan S3 di Jepang di tempat yang namanya Nara Institute of Science and Technology. Saya mengambil jurusan atau bidang minat yang disebut dengan nama Molecular Neuroscience, ya, atau Neuroscience molekuler, ya. Jadi belajar tentang pengaturan fisiologi yang terjadi di otak. Kira-kira begitu singkatnya. Jadi sangat menarik ya Bapak, dari yang awalnya Bapak tidak suka dengan biologi, kemudian Bapak ingin menaklukkan rasa tidak kesukaan itu, Bapak mengambil program studi biologi. Ya, dan akhirnya malah jadi dosen di Departemen Biologi. Menarik sekali. Dan tentunya Bapak, menariknya juga, S1 saya sama dengan Bapak, program studinya biologi S1 saya. Gitu. Ya. Cuma bedanya kalau Bapak S1-nya dari Universitas IPB ya Pak? Ya. Nah, kalau saya dari Universitas Jember. Gitu Bapak. Kemudian Bapak S2-nya zoologi. Nah,
Untuk zoologi, dari biologi sendiri kan banyak nih Bapak, ada Hmm. mikrobiologi, bioteknologi, ekologi. Mengapa dari berbagai cabang bidang ilmu biologi tersebut Bapak tertariknya ke zoologi? Wah, itu ceritanya panjang, tapi Iya, saya singkat aja. iya, boleh Saya Bapak. sebetulnya jadi asisten praktikum justru di genetika dasar dan juga mikrobiologi dan sudah magang untuk penelitian di Iya, lab rekayasa genetika. Dan nggak sembarangan orang bisa penelitian rekayasa genetika waktu itu iya. karena diseleksi, ya diseleksi oleh dosennya. Dosennya itu waktu itu sangat terkenal, namanya Profesor Antonius Suwanto. Sampai sekarang juga terkenal. Tapi di Terkenal zaman apa itu Bapak kalau boleh tahu? terkenal hebat. Oh, Ya, terkenal hebat. jadi beliau tidak sembarangan nyari anak bimbing. Dari semua anak bimbing hanya dua, satu begitu yang beliau pilih. Ya. Nah, jadi ketika saya sudah magang dan sudah kuliah S2, jadi waktu S1 saya harus kuliah S2 dulu sit in ya dengan beliau. Tuh. Oh iya, Jadi memang luar biasa ininya requirement-nya. Nah, tiba-tiba kemudian saya bertemu dengan salah satu dosen di zoologi yang secara singkatnya mengubah apa namanya minat saya iya. ya yang tadinya ingin ke arah Genetika. mikrobiologi, genetika, ya rekayasa, bioteknologi, Iya. malah Pindah menjurus ke ke arah zoologi. zoologi gitu. Itu karena bertemu dengan dosen yang di zoologi itu. Kalau S3-nya kan Molecular Neuroscience di Nara Institute of Science and Technology in Japan ya Pak. Ya, Dari zoologi kemudian S3-nya lanjut ke Molecular Neuroscience, dari Bapak sendiri itu sebelumnya punya pengalaman atau tidak Bapak? Maksudnya apakah ada alasan khusus Bapak mengambil prodi S3 tersebut? nah, ini pertanyaan bagus juga. Jadi banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga di Iya, dalam hidup kan. Nah, iya. kalau tadi udah mau ambil rekayasa genetik, tiba-tiba ke zoologi. Nah, ketika itu saya baru lulus S2, IPB punya kerjasama yang baru saja ditandatangani dengan Nara NARA Institute. Institute of Science Technology. Dan IPB juga belum ada ahli di bidang neuroscience. Oleh sebab itulah saya ditugaskan oleh IPB untuk pergi sekolah S3 dengan bidang ilmu yang sudah ditentukan oleh IPB, yaitu neuroscience. Jadi langsung ya Bapak dari S2 langsung lanjut ke S3. Ya, jadi hanya beda apa namanya beberapa bulan saja ya. Dan saya tidak punya pengalaman sama sekali di bidang neuroscience. Jadi S3-nya belajar kembali dari bisa dibilang dari nol ya terkait bidang neuroscience. Dan sekarang Bapak mempunyai pengalaman banyak pengalaman di bidang neuroscience seperti ya Bapak. Iya. Menarik sekali Bapak. Jadi memang poinnya adalah kita tuh dalam hidup memang bisa merencanakan berbagai hal, Ya. tapi jangan khawatir, memang akan ada banyak kejadian-kejadian atau dinamika yang memang harus kita lalui gitu, Iya. bisa mengubah hidup kita. Ya, dan kejadian tersebut di luar dari kendali kita Iya, seperti itu Bapak. Baik, nah kita berbicara dengan bidang spesifiknya nih Bapak. Bapak kan bidang spesifiknya itu fungsi dan perilaku hewan. Apakah ada alasan khusus Bapak tertarik pada bidang tersebut? ya jadi fungsi dan perilaku hewan itu nama dari divisi ya, atau laboratorium kalau di berbagai tempat yang lain. Nah, untuk seperti tadi saya sampaikan, molecular neuroscience atau neuroscience molekuler itu kan banyak berhubungan dengan apa namanya jalur daripada fisiologi yang ada terjadi pada hewan atau manusia begitu. Nah, saya karena mempelajari dari fisiologi, itulah sebabnya masuk ke bagian yang namanya fungsi dan perilaku hewan. Jadi fungsi itu sebetulnya bahasa Inggrisnya function atau sesuatu yang lebih luas lagi dari fisiologi, tapi mengandung salah satunya fisiologi. Dan kalau kita mengubah fisiologi dari suatu hewan atau manusia, itu pasti akan mengubah perilakunya. Jadi makanya saya masuk ke divisi itu. Menarik sekali Bapak. Kalau concern penelitiannya Bapak yang saat ini sedang dilakukan oleh Bapak itu tentang apa Bapak? Ya, kalau saat ini yang saya sedang lakukan adalah terkait bagaimana memori itu diatur di otak. Ya. Jadi kita tahu bahwa dalam hidup ini kita perlu banyak memori dalam melakukan berbagai hal ya, seperti belajar, seperti podcast ini, gitu kan. Kan baru aja ditanya kalau kita nggak punya memori yang bagus, lupa pertanyaan yang barusan ditanyakan. Iya. Atau bahkan lupa nama sendiri. Bapak namanya siapa? Gitu. Kan kita harus punya memori juga tentang diri kita itu siapa. Nah, sampai saat ini di dunia itu belum ada yang mengetahui mekanisme secara utuh pengaturan memori di otak. Nah, saya sekarang sedang mencari bagaimana memori di otak itu diatur dan bagaimana meningkatkan
memori tersebut menggunakan berbagai bahan yang berasal dari produk alam, misalnya dari tumbuhan, ya, dari hewan, dan lain-lain. Jadi kebanyakan menggunakan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan ada suatu daerah bilang kalau makan ini atau minum ini jadi pinter, nah Iya. saya ambil senyawa dari tanaman atau benda tersebut untuk dibuktikan apakah betul bisa meningkatkan memori di otak. Wah, ini baru pertama kali saya tahu, Bapak. Maksudnya itu banyak sekali kan tanaman-tanaman yang kearifan lokal itu ternyata manfaatnya itu sangat banyak. Sudah banyak, saya Iya. sudah melakukan penelitian bersama mahasiswa S1, S2, S3. Sekarang sudah hampir ada sekitar 50 lebih Wah, sumber tanaman yang dibilang sama masyarakat bisa meningkatkan kerja memori dan sudah kita tes. Jadi sudah ada koleksi tanamannya, tapi tidak semuanya benar-benar meningkatkan memori. Jadi nanti akan kita teliti lebih lanjut dan mudah-mudahan nanti akan keluar oke. semacam obat atau suplemen yang membuat mahasiswa misalnya kayak kalian semua nih yang sedang studi ya, kalau misalnya mau ujian tinggal minum obat itu besoknya pasti ingat pelajaran. Wah, Gitu. Nah itu kan biasanya mengubah dunia ya. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu terobosan ya di dalam dunia kesehatan dan juga dunia pembelajaran. iya, dan untuk tanamannya sendiri kan, Indonesia sendiri kan punya, jadi tidak ada masalah kan terkait hal itu ya Bapak, karena kan tanamannya sudah ada, tinggal manfaatnya seperti apa, seperti Ya, itu ya Bapak. Nah, berbicara terkait dosen nih Bapak, Bapak setelah lulus S3 itu langsung menjadi dosen karena diminta oleh IPB ya Bapak? Atau enggak, bagaimana? kalau zaman dulu Iya. itu agak berbeda. Oh, berbeda dari Jadi sekarang. zaman dulu itu jadi dosen bisa S1. Jadi saya jadi dosen setelah lulus S1 langsung gitu. Bahkan sebelum lulus. Jadi sebelum lulus saya sudah dipesan oleh pembimbing saya, Oke. saya lulusin kamu, tapi kamu nggak boleh kemana-mana ya. Jadi dosen di sini. Nah itu sebelum lulus sudah dipesan. Nah jadi setelah lulus saya langsung jadi dosen di IPB. Jadi sudah berapa lama Bapak? Sekarang tahun 2024 Bapak jadi dosen Ya, berarti? jadi saya jadi dosen sudah 23 tahun Wah, ya, sejak tahun 23 tahun. 2001. Sudah cukup lama ya Bapak. Kemudian ini Bapak, terkait riset atau program yang pernah dilakukan, itu yang langsung berhubungan dengan masyarakat itu seperti apa Bapak? Ya, jadi kalau yang langsung berhubungan dengan masyarakat ya termasuk yang memori itu. Jadi memang kita kan ingin supaya membantu ya, terutama orang-orang yang terkena penyakit penuaan ya, aging ya, atau penyakit Alzheimer yang berhubungan banyak dengan kehilangan memori begitu. Juga ada beberapa orang yang memang secara alami terlahir dengan memori yang rendah. Misalnya karena dia di bagian otak namanya hipokampus itu ada stem cell ya, stem cellnya itu rendah misalnya. Nah itu kita ingin bantu supaya mereka walaupun sudah terlahir dengan kekurangan stem cell misalnya, itu stem cellnya bisa bertambah dengan pembelahan yang aktif sehingga memorinya jadi bagus lagi. Kalau menurut pandangan Bapak terkait peran akademisi di seperti apa Bapak? Ya, jadi kan memang peran dari akademisi ya, di dalam kampus itu ada dua yang utama sebetulnya. Oke. Yang utama itu adalah melakukan pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu itu dilakukan lewat penelitian. Jadi semua akademisi di kampus itu harus meneliti. Ya. Nah, dalam meneliti itu kan dapat ilmu baru. Nah, ilmu baru itu tidak boleh dimiliki sendiri oleh akademisi itu, harus disebarkan ke masyarakat. Dan juga harus ada yang mewariskan ilmu itu. Oleh sebab itulah, akademisi harus mengajarkan ilmunya. Makanya ada pengajaran. Ya, jadi sebetulnya hulunya itu penelitian dulu. Dapat ilmu, baru diturunkan. Makanya kalian-kalian ini menjadi penerus dari ilmu dosennya. Gitu kan. Ya. Nah, ketika sudah diturunkan dan ilmu itu kemudian menyebar dan juga ada pembinaan terhadap anak-anak muda ya generasi setelahnya, maka ilmu itu jadi bisa diterapkan di masyarakat baik oleh dosennya atau akademisinya maupun oleh si mahasiswanya yang kemudian keluar dari kampus gitu.
Jadi harapannya memang dari hulu ke hilir itu komplit ya. Jadi dari penelitian, ada publikasi, ada paten, ada prototipe, ada apa begitu produk-produknya, lalu turun ke anak muda, diteruskan ilmunya supaya terus hidup, tidak punah dari muka bumi, dan kemudian menyebarlah mahasiswa ini atau anak muda ini bersama dosennya Ke masyarakat. membuat dampak di masyarakat gitu, menerapkan ilmunya. Nah, berbicara terkait dosen, Bapak kan sudah sekitar 23 tahun tadi ya Pak menjadi seorang dosen. Kira-kira suka duka menjadi seorang dosen itu seperti apa Bapak? Kebanyakan sih suka ya, jadi karena gini, saya itu jadi dosen, Oke. sebetulnya juga berubah pikiran. Oke. Tadinya saya nggak mau jadi dosen, dari awal saya sudah berencana saya mau kerja di bank karena saya mau jadi orang kaya. Jadi Iya. kalau mau jadi orang kaya kan dulu ya itu kerjanya di bank dan saya udah pasti masuk gitu karena dulu banyak keluarga saya memang kerjanya di Bank Indonesia. Bahkan kakek saya itu adalah gubernur Bank Bank Indonesia. Sumatera Selatan. Jadi bisa dibilang channelnya tuh udah jelas, udah deh kuliah di IPB mah cuma cari gelar aja, gak usah pusing-pusing, udah pasti jadi orang kaya karena bakalan kerja di bank, udah ada jaringannya lah. Nah, kemudian tadi saya ketemu dengan pembimbing saya yang S1, ya, yang kemudian sering berinteraksi, kok saya lihat jadi dosen enak banget nih, ya. Kenapa enak? Pagi-pagi dateng, sudah apa namanya bikin kopi, gitu ya. Terus sambil ngopi, baca artikel jurnal, baca buku, gitu. Terus diskusinya tuh berat, tanda kutip ya, jadi sangat tentang keilmuan, tentang masa depan bangsa, tentang apa. Kok kayaknya enak nih itu terus keluar negeri gratis karena ada penelitian terus ya banyak lah saya perhatikan kehidupan dosen itu ternyata cukup menarik. Nah yang kemudian menambah keinginan jadi dosen itu adalah ketika saya jadi asisten itu saya merasa bahagia ketika saya mengajarkan sesuatu. Jadi ketika saya ngajar ke adik-adik kelas, ketika mereka ngerti, lalu mereka dapat nilai bagus, dan kayaknya mereka paham, saya tuh bahagia. Nah, akhirnya saya mikir, kenapa nggak cari pekerjaan yang bikin bahagia ya? Udah bahagia, melakukan hobi, kesukaan kita, dapat uang lagi. Nah, jadi itulah eh, puncak dari kehidupan yang kita alami ketika kita bekerja, tapi kita bahagia, dibayar lagi. Nah, makanya jangan cari pekerjaan yang membuat kita sengsara. Waduh. Walaupun dapat uang kita sengsara kan. Ya, jadi makanya saya pilih menjadi dosen. Jadi sukanya banyak. Nah, dukanya paling kalau lihat mahasiswa misalnya sudah kita berusaha bantu ya dengan segala macam lah, mulai dari berbagai hal aspek ya. Kita pengen mereka menjadi manusia yang bermanfaat, berguna, tapi mereka tidak menolong dirinya sendiri. Kan kebanyakan mahasiswa gagal itu karena bukannya tidak dibantu sama teman atau tidak dibantu dosen, tapi kadang-kadang mereka tidak dibantu oleh dirinya sendiri. Jadi itu yang bikin sedih kadang-kadang. Kita udah jadi motivator gitu ya, ayo kamu pasti bisa, pasti begini. Ya merekanya memang nggak mau, ya susah. Nah itu yang paling sedih. Karena padahal mindset seseorang itu yang paling penting untuk berhasil. Iya, jadi kalau dari diri kita sendiri nggak berubah, ya masukan dari orang lain kan Nggak ada, ya. nggak ada pengaruhnya. Nah itu yang seperti paling ya, sedih. Bapak. Ya. Oke. Kalau struggle-nya seperti apa Bapak? Karena saya sendiri percaya, struggle ya. iya setiap orang itu mempunyai struggle masing-masing. Nah, Iya. kalau dari Bapak sendiri kira-kira struggle-nya seperti apa? Jadi kisah sedih saya itu bahkan sudah jadi naskah film. Wah, Cuman karena sampai sekarang belum ada uangnya, bikin film kan perlu uang. oke. Jadi udah ada yang nulis naskahnya dari wawancara. Karena sudah apa namanya, saking sedihnya. Jadi kalau saya cerita tentang struggle terkait menjadi dosen, bagaimana dulu kuliah, itu jadi satu film. Jadi kita nggak bisa cerita di sini, Mas Aldin, detailnya. Tapi ya saya kasih contoh, ya misalnya waktu S1 kan saya lulus, nah jadi dosen. Nah dosen itu waktu dulu saya belum dosen tetap, jadi namanya dosen honorer dulu kan. Jadi dosen honorer itu artinya nggak punya gaji, hanya honor. Coba dibayangkan bagaimana orang yang baru lulus, teman-temannya udah pada punya pekerjaan tetap, lalu ada gajinya mungkin udah lumayan, saya harus bertahan dengan gaji dosen
honorer, dan belum tentu juga diangkat jadi dosen tetap. Nah, itu perjuangannya ya lumayan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Apalagi orang tua selalu ngomong, kenapa sih lagian jadi dosen? Kan udah jelas, kalau kerja di bank, kamu pasti masuk. Gitu. Dari berbagai pengalaman Bapak tersebut yang membuat Bapak itu ada, saya harus bangkit seperti itu Bapak, saya tidak perlu mendengarkan orang lain yang gini-gini. Itu bagaimana cara Bapak untuk bangkit dari situasi tersebut? Ya, karena saya punya tujuan jelas dan spesifik. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau kita hidup itu, kita harus punya tujuan yang jelas dan spesifik. Jangan bilang saya mau jadi orang berguna. Jadi orang berguna itu tidak spesifik. Jadi orang yang bermanfaat, jadi orang apa? Spesifik, kalau saya waktu itu udah jelas, saya mau jadi dosen di IPB. Nah, itu, jadi udah jelas. Bagaimanapun rintangannya, harus nunggu, ya dihadapi. Dan semua langkah kita itu menuju supaya kita layak jadi dosen di IPB. Jadi gangguan-gangguan untuk pindah, untuk apa yang lain, kita udah nggak akan dengarkan. Karena udah jelas tujuannya jadi dosen di IPB. Ya kalau kita punya tujuan, kalau saya pribadi ya Bapak, saya setuju dengan Bapak. Kalau saya punya tujuan, itu tergantung dari bagaimana effort kita untuk menggapai tujuan tersebut. Saya setuju sekali dengan itu Bapak. Ya, jadi kalau kita udah memang niat mau jadi akademisi, tetapkan niat itu, jangan terganggu dengan yang lain. Gitu. Ya. Baik. Kemudian terkait mentor Bapak atau role model, kalau boleh tahu Bapak sendiri apakah ada mentor atau role model yang itu memotivasi Bapak untuk harus semangat menjalani hidup dan menggapai tujuan hidup itu, apakah ada Bapak? Ada ya, jadi memang role model ya yang mungkin yang berhubungan dengan akademisi ya, itu ya pembimbing S1 saya. Yang tadi itu ya Bapak? Ya, jadi sampai sekarang beliau masih hidup ya, jadi Pak Dr. Bambang Suryobroto dan Ibu Dr. Anda Taruni Sri Praswati. Jadi kan ini bapak-bapak dan ibu-ibu ya, seperti orang tua. Jadi saya seperti punya bapak dan ibu dua, satu yang kandung, satu pasang lagi yang di kampus. Nah, beliau berdua itu yang banyak menjadi role model. Mulai dari bagaimana menghadapi hidup, bagaimana berkeluarga, bagaimana jadi dosen, bagaimana harusnya sama mahasiswa. Saya banyak belajar dari beliau berdua itu yang utama. Tapi alhamdulillah karena jadi ada satu mindset yang kita perlu bahas nih di sini, bahwa semua orang itu bisa jadi guru. Ya, saya tidak pernah merasa saya sudah pintar atau saya sudah ahli. Jadi seperti gelas itu saya selalu merasa kosong. Makanya saya kalau berinteraksi dengan orang, bahkan dengan Mas Aldin, dengan teman-teman mahasiswa yang interaksi dengan saya selalu mempelajari ada hal baik apa yang bisa saya ambil dari orang yang berinteraksi dengan saya. Nah, waktu itu banyak dosen Departemen Biologi, semuanya perhatian sama saya. Jadi menganggap saya itu sebagai dosen muda yang perlu dibina. Nah, karena merasa ini adalah dosen muda yang perlu dibina, mereka juga banyak ngasih nasihat dan masukan. Jadi saya itu banyak yang memperhatikan dan saya beruntung karena akhirnya saya punya banyak ilmu dari banyak orang. Jadi mentor atau role model tersebut sangat berpengaruh bagi kita seperti itu ya Bapak? Iya, kita harus punya role model. Tapi nggak usah banyak-banyak ya. 1, 2, 3. Tapi tetap belajar sama yang lain. Yang bukan kita jadikan yang utama. Pokoknya jadikan semua orang sebagai guru. Iya Bapak. Oh iya Bapak, biasanya itu mahasiswa termasuk ada beberapa, itu ada yang untuk menjadi dosen, mereka itu khawatir S1-nya linear atau tidak dengan S2, kemudian nanti bisa tidak jadi dosen. Nah, menurut Bapak, untuk mengatasi rasa kekhawatiran tersebut seperti apa Bapak? Ya, kalau sekarang kan dosen itu bisa masuk dari S2, ya, bisa juga S3. Jadi sebetulnya jurusan S1-nya untuk mendaftar dosen kan tidak terlalu diperhatikan. Jadi yang diperhatikan itu ijazah dari atau kualifikasi dari S2 atau S3-nya. Nah, bagi yang sudah S3 kan tidak ada masalah lagi karena tidak akan sekolah lagi. Nah, biasanya yang jadi agak harus berpikir itu yang masuk jadi dosen S2. Karena kadang-kadang tempat dia menjadi dosen perlunya bukan bidang ilmu S2-nya yang sudah dia ambil, tapi diarahkan kamu ngambil yang lain aja. Sehingga harus mengubah
S3-nya. Dan itu biasanya tidak masalah kalau orangnya tidak keberatan. Jadi misalnya masuk S2, lalu udah jadi dosen, kamu belajar yang ini. Nah, belajarnya beda gitu S3-nya. Itu nggak masalah, asal orangnya mau. Tapi menjadi masalahnya itu, sampai saat ini dengan peraturan yang ada, bisa jadi ketika mau jadi guru besar. Karena sampai saat ini kita berbicara, guru besar itu dilihat juga keselarasan antara S1, S2, S3 dengan penelitian terakhir. Gitu. Nah, itu yang sampai sekarang kita ingin ubah. Karena kan sekarang bidang ilmu sudah interdisiplin, ya, sudah transdisiplin. Orang boleh dong eh, belajar ilmu yang berbeda selama S1, S2, S3, asal dia bisa saling terkoneksi. Gitu. Nah, itu masih kita upayakan tuh sampai sekarang. Tapi kayaknya nggak masalah kalau soal apa, jadi dosen Tidak linear. tidak terlalu linear untuk jadi dosen. Ya. Oke. Oke. Wah, menarik sekali, Bapak. Kemudian, kalau tips dan saran nih dari Bapak kepada generasi muda atau calon-calon akademisi, termasuk saya sendiri, Bapak, saya kan berkeinginan Bismillah jadi dosen setelah lulus. Nah, kira-kira apa yang perlu saya persiapkan, Bapak, untuk menggapai mimpi menjadi seorang dosen tersebut? Ya, yang sudah jelas, kalau jadi dosen itu harus punya kemampuan mengajar. Gak semua dosen itu punya skill mengajar yang menarik. Ya. Zaman dulu dosen kalau nggak ngajarnya nggak menarik nggak apa-apa. Zaman dulu. Kalau generasi sekarang begitu lihat dosennya tidak menarik, apalagi sudah ada Google, sudah ada YouTube, sudah ada banyak website yang menyediakan ilmu, dia cuma ngomong gini, ah kalau kayak gitu juga saya udah tahu, bisa cari sendiri. Nah, itu tantangan bagi Anda yang mau jadi dosen untuk anak-anak generasi zaman sekarang. Anda harus lebih menarik mengajarnya. Nah, kan nggak mungkin kita tahu semua ilmu. Makanya mengajar di zaman sekarang itu bukan mengajar ilmunya. Jadi Anda tidak perlu belajar substansi. Karena substansi itu akan berubah cepat. Anda akan kalah sama internet gitu. Karena substansi di internet lebih cepat berubahnya. Tidak akan sanggup Anda keep up. Nah, makanya dosen yang baru-baru ini ya harus belajar bagaimana mencari informasi dan mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana mengolah informasi tersebut. Dan yang terakhir, menginspirasi. Jadi dosen itu nggak perlu ngajar banyak-banyak kalau untuk anak zaman sekarang. Karena mereka udah tahu, ada di sini kita tunjukin. Dan kita ajarin cara ngolahnya. Selebihnya kita menginspirasi, supaya mereka termotivasi. Beda dengan zaman saya kan belum ada internet. Nah, akibatnya dosen harus ngajar, harus masukin semua ilmu di kepala saya supaya saya ingat. Makanya zaman dulu hafalan kuat sekali kan, gitu. Nah, ini ada perubahan. Jadi pertama skill mengajar yang baru, ya. Utamanya mencari informasi, analisis informasinya, dan menginspirasi. Yang kedua, yang perlu dipersiapkan kalau ingin jadi dosen zaman sekarang, yang memang harus S3. Ya. Kita mau hebat seperti apapun, kalau cuma S2, itu nggak akan selesai sebagai dosen yang paripurna kalau belum S3. Jadi harus kejar bagaimanapun caranya, harus S3. Jadi kalau misalkan nanti dikasih tugas sebagai dosen muda tapi masih S2, ya kerjakan aja dulu, mengabdi dulu. Kan sekarang ada peraturannya, harus mengabdi dulu setelah jadi dosen itu minimal 2-3 tahun baru bisa sekolah lagi. Ya udah, mengabdi dulu 2-3 tahun, tapi jangan lupa selalu cari S3. Karena kan mencari S3 itu nggak gampang, cuma setahun atau 2 tahun kan. Setelah daftar aja bisa jadi baru pergi setahun atau 2 tahun kemudian. Jadi selama itu menunggu tuh cari peluang S3. Nah, yang terakhir sebagai dosen yang perlu dipersiapkan itu dari kalian adalah kemampuan komunikasi, ya. Karena nanti pasti bagaimana ngomongnya nih. Jadi gini, dari semua hal yang terjadi di dalam hidupnya seorang yang berhasil, orang sukses, itu karena dia menguasai ilmu komunikasi, sehingga dia banyak network. Iya. Jadi rezeki atau kesempatan itu datang bukan karena kita hebat atau pintar,
dalam konten, tapi karena kita punya kemampuan komunikasi sehingga network kita besar. Jadi itu yang saya alami. Saya banyak dapat berbagai hal itu karena network saya sangat luas. Jadi misalkan ada orang ahli serangga, misalnya ada banyak di Indonesia, Google aja serangga, dosen serangga banyak. Tapi kenapa bapak itu terpilih? Karena dia dikenal sama wartawan, misalnya. Karena dia pernah jadi narasumber di seminar mana, dia diundang di narasumber itu karena kenal sama siapa, itu karena network. Yang tidak punya network, dia ahli serangga, lebih hebat daripada yang dipanggil, tapi nggak ada yang tahu. Dan kalau dia ngomong juga orang bosen, misalnya nggak cocok gitu dalam seminar, orang pada ngantuk. Nah itu, jadi itu mungkin 3 yang bisa saya share. Wah, menarik sekali. Kemudian ini Bapak, saya percaya bahwa Bapak banyak sekali pencapaian yang telah Bapak raih. Kalau saat ini tuh apakah ada mimpi atau proyek yang belum terrealisasi dan Bapak sangat ambisius ibaratnya seperti itu, Bapak? Proyek ini harus terrealisasi mimpi saya. Kira-kira ada tidak Bapak? Ya kalau prestasi dan lain-lain kan sekarang udah zamannya terbuka. Tinggal Google ya, Muncul gitu ya Pak. muncul kan siapa saya, udah pada nggak ada rahasia lah. Bahkan ada Instagram, ada Facebook, anak saya siapa, istri saya siapa, orang udah pada tahu semua kan. Jadi saya nggak usah cerita ya terkait itu. Tapi kalau tadi nanyanya tentang mimpi, nah mimpi itu harus tinggi, nggak boleh nanggung ya. Karena kalau nggak tercapai, paling nggak jauh-jauh dari yang kita impikan itu. Nah, saya selalu ngomong dengan mahasiswa, misalnya ketika kolokium itu kan ketika mahasiswa mempresentasikan rencana penelitiannya yang S1, S2, S3 kan ada ya. Ada. Nah, itu selalu saya ngomong bahwa penelitian mahasiswa saya ini dalam rangka untuk meraih Nobel. Yang memori tadi. Tapi itu betul. Kalau ada orang yang berhasil menemukan bagaimana memori diatur di otak, dan kita punya zat yang bisa meningkatkan memori di otak, sudah pasti dapat hadiah Nobel. Makanya cita-cita saya sekarang adalah menjadi peraih Nobel pertama dari Indonesia. Amin. Semoga kalaupun nanti nggak tercapai nggak apa-apa, paling nggak jatuhnya nggak jauh-jauh dari hadiah Nobel. Bismillah tercapai Bapak. Nah kalau begitu harapan tentang masa depan pendidikan di Indonesia dan kira-kira pesan apa yang disampaikan oleh Bapak kepada para peneliti atau akademisi yang sedang menonton podcast ini? Ya, jadi pesan yang paling utama sebetulnya adalah keadaan pendidikan di negara kita ini tidak sedang baik-baik saja. Ya. Kenapa? Karena tujuan pendidikan yang ada di Undang-Undang Dasar itu sebetulnya sangat bagus. Jadi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sangat dalam maknanya. Jadi bukan membuat orang jadi pintar, bukan membuat orang menjadi sukses, tapi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau kita lihat bangsa kita ini sekarang tidak cerdas hidupnya. Ya, masih banyak yang tidak mau antri, masih banyak yang buang sampah sembarangan. Jadi bukan soal masalah otak saja, tapi masalah bagaimana berkehidupan di masyarakat, bagaimana bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga masyarakat. Nah, itu tantangan pendidikan. Pendidikan kita masih cuma mempersiapkan tenaga kerja. Makanya banyak orang nanya, kalau masuk jurusan itu nanti kerjanya apa? Itu tandanya masih rendah. Kalau sudah ada mahasiswa mau milih prodi, nggak nanya nanti kerjanya di mana, tapi nanyanya gini, kalau saya ke situ, saya nanti akan belajar apa yang bermanfaat bagi saya dan juga bagi masyarakat. Nah, itu baru benar. Kalau sekarang kan masih nanyanya, lulusnya jadi apa ya? Nah, jangan bisa kerja. Nah, itu berarti bangsa kita masih rendah. Nah, itu tantangan terbesar. Nah, kalian kalau nanti jadi dosen, harus beradaptasi kan dengan aturan aturan dari pemerintah, aturan dari negara. Ya nggak bisa apa-apa. Memang negara kita atau pemerintah kita mungkin punya program. Tapi kita karena berinteraksi langsung sama mahasiswa, kita selalu ajarkan ke mahasiswa bahwa kita ingin kalian ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan hanya sebagai tenaga kerja, dapat uang, menghidupi keluarga. Itu tujuan hidup yang sangat Wah, tidak terasa ini Bapak, kita sudah
sekitar 30-40 menit. Jadi saya juga tahu Bapak setelah ini ada agenda yang lain. Nah, sebelum ditutup, saya ada beberapa pertanyaan yang menarik untuk Bapak. Boleh. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan cepat ya Bapak. Jadi Oke. Bapak harus menjawab dengan cepat juga. Mudah-mudahan memori saya bagus. Ya, jadi namanya itu Quick Q&A. Jadi Oke. Bapak hanya punya waktu 3 detik saja. Sambil diminum dulu nggak apa-apa, Bapak? Oh iya, boleh. Tadi saya agak kesel. Ya, oh iya. Nah, sudah siap Bapak? Oke, siap. Pilih gunung atau laut? Laut. Buku favorit sampai saat ini? Buku favorit, waduh ada banyak ya, tapi kebanyakan buku tentang detektif. Detektif. Kopi atau teh? Kopi, Lab atau kelas? lab, Satu kata yang menggambarkan mahasiswa ideal? mandiri, Mandiri. Penelitian atau mengajar? penelitian. Satu kata untuk mendeskripsikan profesi seorang dosen? Apa ya, menginspirasi. Inspirasi. Wah, menarik sekali Bapak. Yo ya, pembahasan kita pada hari ini tuh sangat menarik Bapak, dan banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Namun, karena terkendala waktu, semoga pembahasan yang diskusi kita pada hari ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton podcast kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Berry, terima kasih yang sudah menemani saya dan berbagi banyak sekali pengalaman dan pemikiran dari Bapak, dan semoga itu menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Ini semuanya rencananya mau jadi dosen ya. Hampir sebagian Hampir besar Bapak. sebagian. Tahu nggak pertanyaan kalau kita ngelamar jadi dosen, sukanya ditanyanya apa? Alasan Iya. Anda mau jadi dosen itu apa? Oke. Nah, kalau Mas Aldin, apa jawabannya? Waduh, kalau saya tuh ingin menjadi dosen karena memaksimalkan tridharma perguruan tinggi. Oh, gitu. Nah, kalau saya jawabannya waktu itu membuat yang mewawancara bingung. Gimana Bapak? Jadi saya kasih tahu, ya, alasan saya jadi dosen ketika ditanya, saya mau masuk surga. Nah, kenapa? Karena sharing ilmu dan bermanfaat, ilmunya itu kan amal jariah. Iya, sampai kita meninggal, ilmu kita itu selalu memberi kita Pahalanya pahala mengalir terus. mengalir terus. Ya. Jadi kalau kalian sudah memilih jadi dosen, sudah hampir pasti mengalir terus amal ibadahnya. Wah, jadi teman-teman, untuk teman-teman nih yang ingin jadi dosen, kita itu bisa mendapatkan amal jariah dari profesi kita sebagai seorang dosen. Oke, karena sudah selesai Bapak, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya, dan tetap semangat dan terus belajar. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Mas Aldi. Tangan dong. Jadi makanya tadi saya bilang nggak perlu ragu kan. Orang itu jalan masuk surga dan nggak perlu ngapa-ngapain, udah meninggal aja masih mengalir.